Halo siswa pintar, bertemu kembali dengan saya, Ibu Eka, dalam berIPASIK, yaitu belajar IPA dengan asik. Pertemuan kali ini, kita akan membahas materi kelas 7 tentang objek IPA dan pengamatannya. IPA atau ilmu pengetahuan alam. IPA terdiri dari biologi, fisika, dan kimia. Apa itu ilmu biologi? Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan dan organisme hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Fisika. Fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Kimia. Kimia mempelajari tentang susunan struktur, sifat, dan perubahan materi seperti sifat-sifat atom, senyawa kimia, gaya antar molekul, campuran, dan lain-lain. Penyelidikan IPA, kerja ilmiah, dan metode ilmiah. Penyelidikan IPA. Para ilmuwan atau saintis mempelajari hal-hal yang terjadi di alam dengan cara melakukan serangkaian penelitian dengan cermat, teliti, sistematik, dan ilmiah, sehingga dihasilkan teknologi. Apa itu sains? Sains adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang alam dengan segala isinya. Kajiannya mencakup makhluk hidup, benda mati, dan zat-zat yang terkandung di dalamnya, serta peristiwa perubahan-perubahan yang terjadi di alam. Teknologi. Teknologi adalah aplikasi atau penerapan sains untuk kesejahteraan dan keperluan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi memperkenalkan berbagai teknik dan penciptaan berbagai alat untuk memudahkan kerja manusia dan menjadikan kehidupan manusia lebih sejahtera. Contohnya di bidang kesehatan, di bidang pertanian, komunikasi, hiburan, dan lain-lain. Sekarang kita bahas dulu tentang kerja ilmiah dan metode ilmiah. Kerja ilmiah adalah serangkaian kerja yang dilakukan peneliti untuk memecahkan masalah dengan metode ilmiah. Sedangkan metode ilmiah adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ilmiah dengan langkah-langkah tertentu dan teratur, sehingga dapat diuji kebenarannya. Kerja ilmiah meliputi pengamatan atau observasi, pengelompokan,
mengkomunikasikan dan menafsirkan, mengajukan pertanyaan, merencanakan percobaan. Kita mulai pembahasan dengan pengamatan atau observasi. Pengamatan ada dua. Yang pertama adalah pengamatan kuantitatif, yang kedua pengamatan kualitatif. Pengamatan kuantitatif yaitu pengamatan dengan menggunakan alat ukur seperti penggunaan gelas ukur, mengukur volume benda, mengukur suhu dengan termometer, dan menggunakan mikroskop. Pengamatan kualitatif yaitu pengamatan yang dilakukan oleh alat indera seperti mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Pengelompokan. Yang pertama, menetapkan dasar pengelompokan. Kedua, mencari persamaan dan perbedaan dari objek yang diamati. Ketiga, menentukan objek pada masing-masing kelompok. Lalu, kita mengkomunikasikan dan menafsirkan. Agar data yang kita kumpulkan dapat dikomunikasikan dengan baik, maka data tersebut harus disusun, diatur, dan disajikan. Penyajian data dapat dibuat dalam bentuk yang pertama, deskripsi atau uraian. Dua, dengan tabel. Yang ketiga, dengan grafik. Mengajukan pertanyaan. Dalam kerja ilmiah, kita perlu mengajukan pertanyaan. Untuk apa? Yang pertama, bertanya untuk mengungkapkan fakta. Kedua, bertanya untuk mengungkapkan pendapat. Ketiga, bertanya tentang prosedur. Keempat, bertanya tentang alasan. Selanjutnya, merencanakan percobaan. Dalam merencanakan percobaan, yang pertama adalah kita harus menentukan tujuan dari percobaan yang akan kita lakukan. Kedua, menyusun hipotesa. Ketiga, menentukan dan menyiapkan alat. Keempat, memberikan perlakuan pembanding. 5, menentukan variabel. 6, menentukan langkah kerja. Dan yang ketujuh, menyusun analisis. Dalam kerja ilmiah tidak akan terlepas dari yang kita kenal dengan variabel. Apa itu variabel? Variabel adalah faktor yang mempengaruhi percobaan. Variabel itu ada 4. Yang pertama, variabel terkontrol, yaitu faktor yang dibuat sama. 2, variabel bebas, faktor yang sengaja dirubah.
Ketiga, variabel terikat, yaitu hasil percobaan yang dipengaruhi variabel bebas dan terkontrol. Yang keempat, variabel pengganggu, yaitu faktor yang dapat mempengaruhi percobaan. Sebagai contoh dari variabel terkontrol adalah misalnya ada 2 pot yang diisi dengan pupuk dan tanah yang sama dan jenis tumbuhan yang sama serta perlakuan yang sama. Contoh dari variabel bebas yang sengaja dirubah. Sebagai contoh, 1 pot diisi penuh dengan tanah dan pupuk, 1 pot lagi hanya diisi oleh tanah saja tanpa pupuk. Variabel terikat. Variabel terikat ini merupakan hasil dari percobaan yang dipengaruhi oleh variabel bebas dan terkontrol. 2 pot yang sudah kita beri perlakuan yang berbeda ditanami dengan tumbuhan yang sama, kemudian disirami dengan air yang jumlahnya berbeda akan menghasilkan pertumbuhan pada tumbuhan yang berbeda. Inilah yang disebut dengan variabel terikat. Nah, bagaimana dengan variabel pengganggu? Variabel pengganggu itu faktor yang dapat mempengaruhi percobaan. Biasanya ini tidak kita duga. Sebagai contoh, ada serangan hama, kemudian bencana alam, dan sebagainya. Selain kerja ilmiah, kita akan bahas lagi tentang metode ilmiah. Metode ilmiah memiliki langkah-langkah. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, mengumpulkan data atau observasi. 3, menyusun hipotesis atau dugaan sementara. 4, melakukan eksperimen untuk menguji hipotesa. 5, menarik kesimpulan. 6, eksperimen ulang untuk menguji kesimpulan. Contoh langkah-langkah dari metode ilmiah. Pertama, merumuskan masalah. Seorang anak menemukan kolam ikan yang ikannya banyak mati dan terapung. Maka siswa bisa merumuskan masalah seperti banyak ikan mati di kolam. Itulah rumusan masalahnya. Lalu siswa mencari data atau observasi. Contoh, mencari data dari mana asal air yang mengisi kolam tersebut. Lalu setelah ditelusuri, ternyata air kolam tersebut berasal dari lahan pertanian. Lalu siswa mencari data lagi, menemukan atau menemui petani. Bertanya pada petani, apakah yang terjadi kemarin?
Lalu petaninya menjawab, kemarin habis terjadi penyemprotan insektisida. Dari data yang dikumpulkan di atas, maka siswa dapat menyusun dugaan sementara atau hipotesis. Contoh, banyak ikan mati di kolam karena air tercemar insektisida. Langkah berikutnya, siswa melakukan eksperimen. Contohnya, mengambil 2 ember yang diisi oleh air, kemudian menyiapkan 2 ekor ikan. Ember yang satu dibiarkan dengan air yang ada, dan ember yang kedua disemprot insektisida. Lalu masing-masing ikan dimasukkan ke dalam ember yang berbeda. Lalu diamati, dibiarkan beberapa saat. Ternyata ikan yang berada di dalam ember yang berisi air yang sudah disemprot insektisida mati. Maka siswa dapat menarik kesimpulan. Kesimpulannya apa? Ikan mati di kolam karena airnya tercemar insektisida. Untuk menguji kesimpulan yang sudah dibuat, maka siswa dapat melakukan eksperimen ulang untuk memastikan bahwa kesimpulan yang siswa bikin atau siswa buat telah benar. Nah, siswa pintar untuk mengingat langkah-langkah metode ilmiah dengan mudah, disajikanlah ini. Moheke. M adalah masalah, O adalah observasi, H hipotesis, E eksperimen, K kesimpulan, E eksperimen ulang. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu pada pembahasan materi berikutnya. Terima kasih.